Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Hana Lestari Setiawati, lalu ada rekan saya, Indriani Nur Setia, Anggun Nastiti, Neng Siti Hodijah, dan Rabiatul Adwiyah. Kami akan memaparkan materi tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design dengan fokus materi yaitu pada poin pertama, kemampuan menjelaskan. Selanjutnya, kemampuan menjelaskan itu adalah di mana peserta didik dikatakan telah memahami suatu materi jika dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip materi, memberikan fenomena-fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis, serta dapat membuat koneksi yang mendalam, memberikan contoh ataupun ilustrasi. Selanjutnya, untuk evaluasi, kita memerlukan rubrik, di mana ada 5 komponen rubrik penilaian yang menjadi fokus dalam kemampuan menjelaskan, yaitu rubrik akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Yang pertama adalah rubrik akurat. Peserta didik dapat menjelaskan suatu materi sesuai dengan sumber yang ada. Peserta didik pun perlu memiliki sikap teliti, cermat, tepat, dan seksama dalam menjelaskan suatu pemahaman yang bisa kita sebut sebagai akurat. Lalu, dalam rubrik penilaiannya, terdapat poin yang menjadi fokus dalam penilaian. Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian materi unsur intrinsik dalam cerita dengan teliti, tepat, dan seksama sesuai sumber belajar. Lalu, dapat mengidentifikasi materi unsur intrinsik dalam cerita dengan teliti, tepat, dan seksama sesuai sumber belajar. Dan yang terakhir, dapat mengaitkan materi dengan pembelajaran selanjutnya, serta menelaah perbedaan setiap isi dalam cerita sesuai dengan unsur intrinsik yang tersedia dengan teliti, tepat, cermat, dan juga seksama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Indriani Nur Setia. Oke, baik. Saya akan melanjutkan bagaimana proses penilaian UBD itu dapat menjelaskan secara koheren. Dapat menjelaskan secara koheren yaitu penilaian yang berkaitan dengan penggunaan yang saling bersangkut paut atau berkesinambungan. Rubriknya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan secara berkesinambungan. Kemudian, peserta didik dapat mengkaitkan antar suku bagian yang lain dengan proses menjelaskan yang lainnya. Dibenarkan atau justified berarti pemaparan informasi yang dapat dipercayai dengan didukung oleh bukti, data, dan argumen yang sesuai, sehingga peserta didik mampu menjabarkan secara rinci dan dapat membuktikan pengetahuan yang diungkapkan adalah benar atau ada sumbernya. Contoh kriteria penilaian atau skor aspek dibenarkan didukung oleh bukti. 1. Penjelasan yang diberikan spesifik dan memuat lebih dari 4 fakta atau teori. Sangat baik. 2. Penjelasan yang diberikan spesifik dan memuat lebih dari 3 fakta atau teori. Baik. 3. Penjelasan yang diberikan spesifik dan memuat lebih dari 1 sampai 2 fakta atau teori. Cukup. 4. Penjelasan yang diberikan belum spesifik dan tidak memuat fakta atau teori, kurang, atau masih perlu bimbingan. Baik, yang berikutnya adalah sistematis. Penilaian yang dilakukan harus secara sistematis, maksudnya terstruktur, terencana, dan bertahap mengikuti langkah-langkah yang baku. Penilaian diawali dengan pemetaan dan melakukan identifikasi serta analisis KD, juga
indikator ketercapaian KD. Kemudian berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut, maka dipetakanlah teknik penilaian, bentuk instrumen, dan waktu penilaian yang sesuai. Selanjutnya, contoh kriteria penilaian atau penskoran aspek sistematis, yaitu skor pertama apabila penjelasan yang dilakukan tidak sistematis, skor 2 apabila penjelasan yang dilakukan kurang sistematis, skor 3 apabila penjelasan yang disampaikan sudah sistematis, dan skor 4 apabila penjelasan yang disampaikan sangat sistematis. Aspek selanjutnya adalah aspek prediktif dalam kemampuan menjelaskan. Kata prediktif dapat dilihat dari makna kata memprediksi, yaitu memperkirakan suatu kejadian di masa yang akan datang berdasarkan pola yang pernah terjadi sebelumnya pada kondisi yang sama. Dalam hal ini, prediktif dimaknai sebagai pemaparan ide atau fakta berupa garis besar yang disampaikan secara deskriptif. Dalam aspek ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, pada slide ini pula disampaikan contoh rubrik penilaian dalam aspek prediktif. Jadi kesimpulannya, pada evaluasi dan penilaian pemahaman UBD, aspek kemampuan menjelaskan terdapat 5 kriteria penilaian, yaitu ada akurat, koheren, dibenarkan atau justified, kemudian sistematis, dan yang terakhir prediktif. Jadi dalam kemampuan menjelaskan diharapkan peserta didik mampu memenuhi kriteria-kriteria tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran.